Eden Hazard. Dari yang tadinya cetak gol di stadion yang penuh sesak, sekarang malah sibuk nanem anggur. Kok bisa? Gimana ceritanya? Nah, kutipan ini, wah, sempat bikin heboh dunia bola kan? Seorang superstar global yang sekarang ngerasa lebih mirip supir taksi buat kelima anaknya. Ini bukan sekedar bercandaan loh, tapi ini tuh kayak ngasih kita gambaran jelas soal perubahan besar dalam hidupnya. Dan inilah yang bakal kita kupas tuntas. Coba deh lihat perbedaannya. Kontras banget kan? Di satu sisi, ada si penyihir lapangan hijau yang bikin puluhan ribu orang terpukau. Di sisi lain, sekarang dia jadi seorang ayah dan pengusaha anggur yang kayaknya udah nemuin ketenangannya sendiri. Pertanyaannya, gimana perjalanan dari puncak dunia bisa ngebawa dia ke kehidupan yang, ya, beda banget kayak gini? Oke, sekarang kita coba mundur dikit. Kita lihat apa sih pemicu utamanya? Keputusan pensiun yang super mendadak. Dan bikin banyak orang kaget. 32 tahun, cuma 32 tahun. Padahal kan di zaman sekarang atlet tuh bisa main sampai umur deket-deket 40 loh. Buat main sekelas Hazard, ini rasanya kayak ceritanya belum selesai tapi bukunya udah keburu ditutup. Aneh banget. Alasannya simple tapi dalam banget. Dia berhenti bukan karena nggak ada klub yang mau, tapi karena semangatnya udah hilang. Setelah bertahun-tahun hidup di bawah tekanan dan ekspektasi tinggi, rasa senengnya main bola, alasan kenapa dia dulu cinta banget sama permainan ini, ya udah hilang gitu aja. Nah, biar ngerti kenapa apinya bisa padam, kita mesti lihat satu periode krusial yang jadi puncaknya, masa-masa dia di Real Madrid. Kalau kita lihat lini masanya ini ceritanya emang agak menyedihkan. Apa yang seharusnya jadi puncak karirnya, pindah ke klub impiannya Real Madrid, malah jadi awal dari akhir. Cedera yang datang terus-terusan bikin dia nggak pernah benar-benar bisa nunjukin sihirnya di Spanyol. Di balik statistik penampilan yang minim itu, ada cerita soal penderitaan fisik dan tekanan mental yang luar biasa. Coba bayangin, Anda disuruh main terus sambil nahan sakit dari lempengan logam di pergelangan kaki. Sementara di saat yang sama, posisi Anda direbut sama bintang muda yang lagi naik daun. Itu kenyataan pahit yang harus dihadapi Hazard. Nah, sekarang coba kita bandingin masa-masa sulitnya itu sama zaman keemasannya dulu. Ini penting biar kita semua paham talenta sebesar apa yang sebenarnya hilang dari dunia sepak bola. Waktu di Chelsea, wah, dia itu legenda. Angka-angkanya aja udah bicara sendiri. Selama 7 tahun, dia itu pemain paling menghibur di Liga Inggris. Jimat yang bisa menangin pertandingan sendirian. Dia itu ibarat detak jantungnya tim Chelsea yang penuh trofi. Tapi buat benar-benar ngerti seberapa jeniusnya dia, kita nggak bisa cuma lihat gol sama assist doang. Ada metrik akademis yang namanya Generation of Threat atau GOAT. Metrik ini bantu kita ngukur pengaruh dia yang nggak kelihatan, kemampuannya menciptakan bahaya di seluruh lapangan. Dan ternyata ada studi ilmiah loh yang ngebuktiin apa yang kita semua, para fans, lihat di lapangan. Pakai metrik GOAT ini, Hazard terbukti jadi yang terbaik dalam menciptakan situasi-situasi berbahaya. Ini bukti objektif kalau pengaruhnya itu jauh lebih besar dari statistik biasa. Intinya, dia itu emang kreator kelas wahid. Nah, dengan bakat segila itu, ceritanya Hazard ini jadi bikin kita mikir kan, sebenarnya apa sih arti kesuksesan dan kebahagiaan yang sesungguhnya? Jauh sebelum ada cerita soal anggur, ada cerita soal burger. Jadi ceritanya, di tahun 2011, setelah ditarik keluar pas main buat timnas Belgia, dia ketangkap kamera lagi santai makan burger di luar stadion, padahal pertandingannya masih jalan. Ini tuh udah jadi pertanda awal kalau dia ini orang yang mungkin nggak terlalu terobsesi sama aturan ketat sepak bola modern kayak pemain lain. Perubahan dirinya mungkin paling pas digambarin sama satu cerita ini. Ingat nggak insiden kartu merah karena nendang ball boy? Nah, bertahun-tahun kemudian, mereka ketemu lagi. Hazard yang udah lebih santai ketemu sama si ball boy, Charlie Morgan, yang sekarang jadi pengusaha sukses. Momen ini benar-benar ngerangkum perjalanannya. Dari seorang kompetitor yang gampang frustrasi, jadi pria yang udah berdamai sama dirinya sendiri. Pada akhirnya, kisah Hazard ini ngasih kita satu pertanyaan penting buat direnungkan. Apakah pensiun dini itu sebuah kegagalan? Atau justru sebuah tindakan berani buat memprioritaskan keluarga, kesehatan, dan kebahagiaan pribadi di atas popularitas? Mungkin kemenangan terbesarnya bukanlah piala yang dia angkat, tapi kebebasan yang dia pilih sendiri. Gimana menurut kalian?